Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada siswa-siswi MTS Sunan Ampel tahun pelajaran 2021-2022. Anak-anakku yang saya sayangi, perkenalkan saya Ibu Iis Nurul Hasanah, Sarjana Teknologi Pertanian. Di sini saya mewakili dari Sivitas Madrasah Tsanawiyah Sunan Ampel untuk mengisi materi pada Matsama masa ta'aruf siswa madrasah. Kebetulan saya diamanahi untuk melaksanakan tugas tambahan di Madrasah Tsanawiyah Sunan Ampel sebagai wakil kepala madrasah bidang kurikulum. Jadi perlu diketahui anak-anak bahwa pendidikan di Indonesia itu perkembangannya sangat cepat sekali. Mungkin anak-anak yang masih di madrasah ibtidaiyah atau di sekolah dasar itu akan menghadapi perubahan sistem kurikulum yang sangat berbeda dengan anak-anak waktu berada di jenjang MI maupun SD. Baiklah, saya Bu Iis akan menjelaskan beberapa hal kaitannya dengan kurikulum yang ada di tingkat madrasah tsanawiyah. Anak-anakku sekalian, kurikulum yang ada di sekolah dasar maupun madrasah ibtidaiyah itu sangat jauh berbeda dari hal struktur kurikulum, di mana kurikulum menjadi tonggak utama dalam suatu lembaga pendidikan. Tanpa adanya kurikulum yang jelas, maka visi misi dari sekolah tidak akan tercapai, karena semua sudah tertata dalam satu dokumen, yaitu dokumen kurikulum. Kurikulum di Indonesia mengalami beberapa perubahan, dan perubahan tersebut memang ditujukan untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Anak-anakku sekalian, perlu anak-anak ketahui bahwa anak-anak harus mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena anak-anak sudah bisa berada di MTS tercinta ini, Madrasah Tsanawiyah Sunan Ampel, di mana di lembaga MTS ini kalian akan mendapatkan dua pendidikan, yaitu mata pelajaran umum dan yang kedua mata pelajaran agama. Di dalam mata pelajaran umum mungkin anak-anak sudah banyak mengetahui dan sering mendapatkan di sekolah sebelumnya. Di Madrasah Tsanawiyah Sunan Ampel, untuk kurikulum yang berlaku adalah kurikulum K13 yang sudah mendapatkan penyempurnaan dari KMA atau Keputusan Menteri Agama nomor 183 dan 184, di mana di dalam struktur kurikulum itu ada 14 mapel dan satu adalah muatan lokal wajib yang sudah dikeluarkan surat edarannya oleh Peraturan Gubernur Jawa Timur. Jadi nanti anak-anak akan mendapatkan mata pelajaran yang sudah wajib untuk kita berikan, ada 14 mata pelajaran, dan yang satu adalah muatan lokal, dalam hal ini adalah bahasa daerah
Untuk itu anak-anak harus mengikuti dokumen satu kurikulum yang sudah menjadi ketetapan di Madrasah Tsanawiyah Sunan Ampel. Baiklah anak-anakku sekalian, di sekolah itu untuk melakukan suatu pendidikan diperlukan suatu ranah-ranah khusus, di mana ranah-ranah khusus ini yang akan menjadi tolak ukur tercapainya suatu pendidikan di lembaga sekolah. Dalam hal ini untuk MTS Sunan Ampel memiliki visi misi yaitu berakhlak karimah, beriman, dan berilmu. Untuk mengakomodir 3B ini, maka anak-anak sudah kita berikan melalui mata pelajaran agama, di mana ada fikih, Al-Quran hadis, kemudian bahasa Arab, kemudian sejarah kebudayaan Islam, dan ada lagi totalnya 5. Jadi anak-anakku, nanti apabila anak-anak belum terbiasa untuk mata pelajaran agama, anak-anak akan mendapatkan di sini. Dan inilah kita harus bersyukur karena kita mendapatkan sekolah yang bisa membawa kita menjadikan pribadi yang berakhlak. Berakhlak dalam hal ini anak-anak bisa membedakan mana yang baik dan benar, mana yang boleh dan tidak boleh. Dan tentunya anak-anak akan dibimbing untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pelajaran agama. Anak-anakku sekalian, kaitannya dengan kurikulum, anak-anak perlu meningkatkan pembelajaran yang sudah anak-anak lakukan di sekolah sebelumnya. Mungkin yang tadinya belajarnya itu masih hanya saat ulangan, di sini anak-anak harus sudah bisa merubah tata cara belajarnya. Pembelajaran yang bagus itu adalah jika anak-anak belajar secara kontinu dan terus-menerus. Artinya, anak-anak harus mempersiapkan diri setiap akan berangkat sekolah maupun ketika sudah berada di rumah. Dengan begitu, anak-anak tidak akan merasa berat untuk belajar ketika semester datang. Jadi anak-anak ketika ujian sudah berlangsung, anak-anak tidak perlu belajar kebut semalam. Istilahnya satu buku dibelajari satu malam. Coba ibu tanya, siapa yang biasanya kalau belajar pakai sistem kebut semalam? Waduh, besok ada ulangan matematika ini, saya harus belajar nih satu buku. Nah, hal-hal seperti itu tolong dibuang ya anak-anak ya, karena anak-anak ini sudah mulai dewasa. Jadi masa-masa SD, MI itu ditinggalkan. Belajar yang malas dan sebagainya anak-anak tinggalkan. Jadi buka lembaran baru. Di sini anak-anak harus semangat untuk belajar. Karena apa? Di MTS Sunan Ampel ini kita akan berikan penghargaan bagi anak-anak yang juara 1, 2, 3. Di semester genap kita akan berikan piala. Jadi anak-anak jika juara 1, 2, 3 selama 3
3 tahun, ya anak-anak pastinya punya 3 piala, dan juga mungkin biasanya buku tulis yang selalu kita berikan setiap tahunnya. Juga ada kadang guru-guru mapel itu akan memberikan hadiah, biasanya uang atau buku, itu bagi anak-anak yang mungkin nilainya bagus atau ulangannya bagus. Nah, seperti itu. Jadi kita di sini berpacu bagaimana supaya anak-anak itu paham materi, merasa senang, merasa nyaman untuk menerima mata pelajaran itu, dan belajar kembali saat sudah berada di rumah, gitu ya. Baiklah anak-anak, itu dalam hal pembelajaran. Nah, bagaimana dengan ekstrakurikuler? Mungkin sudah dikupas tuntas oleh Waka Kesiswaan atau nanti atau berikutnya atau sudah ya. Yang jelas di MTS Sunan Ampel ini kita memiliki ekstra wajib, yaitu pramuka, dan itu sudah ada di dalam kurikulum MTS Sunan Ampel. Kemudian untuk pembiasaan diri, anak-anak setiap pagi akan dibiasakan untuk membaca Asmaul Husna dan Yasin. Tentunya harapannya adalah supaya kita selamat setiap harinya, mulai dari berangkat sekolah sampai pulang lagi, dan juga bertujuan untuk mendoakan kedua orang tuanya agar kedua orang tua kita itu bisa mendapatkan rezeki yang lancar sehingga bisa memenuhi apa yang anak-anak perlukan. Kemudian untuk setiap hari Jumat kita akan mengaji bersama. Itu yang selalu kita budayakan. Kemudian juga nanti apabila komputer dan server sekolah sudah tertata, maka nanti anak-anak juga ada ekstrakurikuler komputer. Berikutnya adalah karena di madrasah itu ada program inti yaitu GRAM, di mana salah satu yang kita lakukan adalah gerakan Jumat sedekah. Nah, itu ditetapkan biasanya Rp1.000. Kemudian juga ada literasi. Nah, gerakan membaca ini akan kita lakukan 1 bulan sekali serentak dengan semua kelas yang ada. Kemudian juga anak-anak, karena kita dituntut oleh pemerintah ada namanya asesmen nasional atau AN, maka anak-anakku setiap pembelajaran nanti akan ada suatu saat ada yang harus dipadukan antara literasi, numerasi, itu akan dipadukan dan akan diujikan yang namanya asesmen nasional, dan biasanya dilaksanakan oleh siswa kelas 8. Tahun ini merupakan tahun pertama untuk melaksanakan asesmen nasional. Jadi anak-anak untuk kelas 7 mungkin tahun depan. Nah, asesmen nasional di sini adalah bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa sampai sebatas mana dia menyerap mata pelajaran. Jadi nanti setelah diadakan asesmen nasional, pemerintah dapat mengambil dan memberikan penilaian serta mengambil sikap apa yang akan ditempuh untuk meningkatkan pendidikan madrasah yang ada di sekolah-sekolah, baik madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah maupun madrasah aliyah. Jadi anak-anak tidak usah takut atau merasa bingung dengan adanya asesmen nasional, karena itu tujuannya adalah untuk mengukur bagaimana pendidikan yang ada di Indonesia secara serentak dan nasional. Anak-anakku sekalian, harapan saya anak-anak berada di sini adalah
tetap mentaati peraturan yang ada yang nanti akan kita tempel di kelas masing-masing. Karena dengan adanya peraturan tersebut, anak-anak akan berjalan sesuai dengan rule atau garis yang sudah ditetapkan oleh Madrasah Tsanawiyah Sunan Ampel. Jadi setiap anak harus mematuhi peraturan yang ada. Dari situ anak-anak akan mendapatkan poin tersendiri. Karena untuk kelulusan kita tidak hanya